Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. 7 malam terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Blok M. Kasus kebakaran hebat yang terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan 22 Agustus 2020 memasuki babak baru. Dalam rilis Bareskrim Polri hari Kamis 17 September 2020, Kabareskrim Komjen Polis Tio Sigit Prabowo mengatakan ada unsur pidana dalam kebakaran ini. Sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Polri dan Kejagung sepakat untuk mengusut perkara ini hingga menetapkan tersangka. Adapun tersangka akan dijerat pasal 187 KUHP dan atau pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pada hari ini kami sepakat tadi semua untuk lebih detail mengungkap peristiwa pidana ini tentu harus ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan itu gunanya untuk membuat terang satu peristiwa pidana, menemukan tersangka dan bukti-bukti yang terkait peristiwa pidana itu. Tim Bareskrim telah memeriksa sekitar 131 saksi yang terdiri dari petugas kebersihan, office boy, pegawai kejaksaan, dan juga keterangan para ahli. Sejumlah barang bukti diamankan, mulai dari CCTV, abu bekas kebakaran atau hidrokarbon, potongan kayu, botol plastik berisi cairan, serta bukti-bukti lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk membahas hal ini kami akan tanyakan langsung kepada dua orang narasumber kami yang sudah bergabung dari luar studio. Yang pertama ada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono dan juga ada Ahli Manajemen Kebakaran dari Universitas Indonesia Profesor Fatma Lestari. Selamat malam Bu Fatma. Pak Argo, apa kabar? Selamat malam Mas Wahyu. Malam Mas Wahyu. Baik, terima kasih sudah bergabung di Prime Talk. Saya ingin ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, apa yang tadi disampaikan oleh Kabareskrim sedikit menjawab tanda tanya selama hampir 1 bulan terakhir ini. Tetapi masih ada yang menjadi pertanyaan besar, Pak, terkait dugaan pidana. Bagaimana perkembangan penyidikannya sampai saat ini? Mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu Mas Wahyu ya. Jadi intinya bahwa pada tanggal 22 Agustus itu ada suatu kebakaran dan tentunya polisi di sana kemudian dengan terutama Bareskrim dengan Kejaksaan Agung itu membuat posko bersama, intinya seperti itu. Dan kemudian melakukan TP-TKP dan olah TKP. Dan kemudian melibatkan dari Kejaksaan Agung sendiri, kita libatkan penyidik, ada Pusinafis dan Puslapor. Ya, dengan kita menggunakan metode scientific crime investigation. Kemudian juga kita mengambil beberapa saksi-saksi keterangannya, melakukan prarekonstruksi, dan kita juga meminta keterangan daripada ahli kebakaran maupun ahli pidana. Jadi rangkaian itu merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penyidik. Ini adalah untuk mencari apakah ada unsur pidana atau tidak dalam rangka penyidikan ini. Jadi serangkaian suatu peristiwa di sana. Jadi setelah kita melakukan olah TKP aja sampai 6 kali dengan Puslapor, Pusinafis, penyidik Bareskrim, Polda Metro, dan kemudian Jakarta Selatan yang disaksikan oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, kita bisa ada 4 kali gelar perkara. Dan tentunya ini kita kaji terus, kita evaluasi, dan kemudian juga kita tadi disampaikan bahwa kita juga menggunakan foto satelit untuk menentukan sumber api kebakaran. Kita sudah mendapatkan ya, sumber apinya ada di lantai 6, di bagian ruang rapat biro kebakaran. Nah, tentunya di sana kita juga melihat daripada hasil laboratorium forensik gitu ya, bahwa gedung Kejaksaan Agung juga dari mulai lantai 6 sampai lantai 1 itu ada lapisan-lapisan dan cairan-cairan yang mengandung senyawa hidrokarbon.
serta kondisi gedung yang hanya disekat dengan bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parkit, panel HPA, dan bahan mudah terbakar. Kemudian kita menemukan barang saksi dari 131 orang tadi, dan juga kita mengamankan barang bukti. Ada tadi sampaikan ada abu aran sisa kebakaran, dan kemudian ada jerigen kaleng bekas lem. Ini semua setelah kita gelar perkara dan kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu tindak pidana. Ya, makanya keterangan atau bukti keterangan atau bukti apa Pak Argo yang membawa kemungkinan adanya unsur pidana tadi? Yang diyakini ada unsur pidana tadi? Ya tentunya kan dengan 2 alat bukti yang cukup ya, seperti tadi barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli ya, kemudian dari laboratorium forensik gitu ya. Itu tentunya kita setelah kita gelarkan ya, kita gelar perkara dan dengan berbagai macam kegiatan digelar itu penyidik menyampaikan ini loh ada kejadian seperti ini, dan kita juga bisa melihat alur daripada perjalanan api dan sebagainya, itu bahwa dengan pasal 187 KUHP-nya itu ya, atau 188 itu ada unsur-unsurnya di sana disebutkan bahwa nanti akan kita lihat ya. Ini tadi juga bukan merupakan konslet listrik, tetapi ada api ya, adanya api terbuka itu. Nah, jadi dengan adanya itu, inilah kita naikkan ke penyidikan biar kita bisa tahu apakah ini unsur-unsur pidananya ada disengaja ataupun suatu kelalaian di sini. Nah, ini di situ. Makanya dari penyidik setelah nanti naik ke penyidikan, makanya nanti akan memeriksa kembali dengan Polri Justisianya untuk memanggil beberapa saksi-saksi tadi yang telah disebutkan tadi jumlahnya. Itu di situ, Pak. Baik, saya ingin ke Prof. Fatma. Prof. Fatma, bagaimana melihat perkembangan baru penyidikan terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Kalau kami melihatnya dari sisi yang mungkin berbeda ya. Kalau dari sisi penyelidikan pidana lebih mengarah pada mencari siapa karena kesalahan atau keapaan yang dapat menyebabkan kebakaran. Tetapi kalau kami melihatnya dari sisi sistem, jadi bukan siapanya, tetapi apa yang menyebabkan kebakaran. Sehingga dari situ kita bisa melakukan perbaikan terhadap sistem proteksi kebakarannya. Jadi lebih mengarah kepada sistem proteksi kebakaran, kalau dari sisi sistem manajemen kebakaran. Itu mungkin Mas Wahyu. Iya, apa yang dilihat dari sistem yang berjalan di gedung Kejaksaan Agung? Ya, kalau misalnya sebuah sistem proteksi kebakaran itu berjalan, maka sumber api yang tadinya kecil dan kemudian bisa terdeteksi oleh detektor yang apabila di tempat tersebut bekerja, maka sumber api tadi tidak akan menyebar, akan segera terpadamkan oleh sistem proteksi kebakaran aktif yang ada di situ, misalnya dengan sprinkler. Jadi di dalam sprinkler itu ada detektor yang seharusnya bekerja, dan apabila itu bekerja maka akan segera memadamkan api sehingga api tidak menyebar. Nah, jika api sudah menyebar sedemikian hebat, maka sistem proteksi kebakaran, apapun misalnya penyebab kebakarannya, apakah itu disengaja atau kelalaian, tetapi kalau sistem proteksi kebakarannya bekerja dengan baik, maka api tidak akan menyebar begitu luas. Bisa diredam begitu dapat ya? Segera dipadamkan. Iya. Ada pertanyaan mungkin yang sejak siang tadi ada di benak pemikiran banyak orang soal open flame ini, api terbuka. Mungkin nanti bisa dijawab juga oleh Pak Argo, dan juga saya ingin tanya spesifik lagi ke Prof. Fatma usai jeda berikut ini. Sesaat lagi tetap di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Prof. Fatma Lestari. Prof. Fatma, ada istilah yang disebutkan oleh Kabar Eskrim siang tadi, yaitu pemicunya adalah bukan karena arus pendek listrik atau korslet, tetapi open flame. Dari ilmu atau pemahaman secara manajemen kebakaran, apa ini maksudnya open flame? Open flame di sini adalah api terbuka. Jadi memang di situ atau di lokasi tersebut ada
sumber api atau sumber panas terbuka. Nah, ini sebagai salah satu pemicu terjadinya kebakaran. Namun kalau memang di sekitarnya tidak ada bahan bakar, bahan yang dapat mudah terbakar, maka api itu akan mati dengan sendirinya. Nah, apabila di sekitarnya banyak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, maka api akan segera menyebar. Dan kalau sistem proteksi kebakarannya tidak bekerja, maka api terus akan bergulir mencari sumber-sumber bahan bakar yang lain, seperti misalnya interior yang ada di dalam gedung tersebut, bahan-bahan kayu, bahan-bahan furniture, dan juga karpet, ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Itu yang terjadi akan berkelanjutan, begitu. Ya. Apakah kecenderungannya open flame ini memang sengaja dibuat, artinya memang ada yang menyalakan api itu atau bagaimana? Ya, itu harus dapat diketahui mungkin dari CCTV atau dari penyelidikan lebih lanjut ya, Mas Wahyu ya. Tentunya bukti-bukti tersebut yang dapat mendukung dan juga hasil laboratorium yang bisa mengindikasikan kalau ada sisa-sisa atau jejak-jejak hidrokarbon, di mana di situ merupakan salah satu petunjuk kalau terjadi memang kesengajaan. Gitu. Artinya, Prof. Fatma, Anda melihat bahwa sistem manajemen kebakaran yang ada di gedung Kejaksaan Agung memang ini tidak kurang memadai, apapun pemicu kebakaran itu sendiri. Ya, betul. Jadi apapun pemicu kebakarannya, apakah disengaja atau tidak disengaja, tetapi jika sistem proteksi kebakarannya berjalan dengan baik, maka api dapat segera dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh gedung. Dapat dicegah lebih lanjut begitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Argo kembali. Pak Argo, jadi open flame ini ada yang sengaja menyalakan api. Itukah yang dicari atau juga termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan manajemen kebakaran? Dalam hal ini sistem yang tadi juga ikut disorot oleh Prof. Fatma. Jadi saya tambahkan juga Mas Wahyu ya. Jadi penyidik Polri di dalam melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebakaran ini, tentunya kan juga mendapat keterangan dari beberapa saksi. Contohnya kita melihat misalnya dari media kita minta gambar itu ya. Itu pertama kali yang kelihatan tuh dari lantai 6 misalnya gitu. Itu menjadi petunjuk buat penyidik. Kemudian dari petunjuk-petunjuk itu kemudian puslapor dan tim itu setelah olah TKP itu melihat mulai dari lantai 6, lantai 5, lantai 4 sampai lantai 1. Dan kita juga melihatnya juga dengan tim ahli kebakaran yang untuk melihat daripada posisi yang sudah terbakar. Dan juga ditemukan beberapa, misalnya ada asap yang warna putih, hitam, kemudian ada juga yang tembok itu warna putih dan sebagainya. Ini dari ahli yang bisa mengetahui bahwa titik api yang menari-nari itu di daerah lantai berapa. Ternyata lantai 6. Yang ada di sana ya. Jadi kan ketahuan ya, misalnya kerusakan parah, kerusakan ringan itu kelihatan sekali. Di lantai 6 itu sendiri itu pun juga kita identifikasi lagi di sana. Di dalam itu sebelum kebakaran itu seperti apa kondisinya ya. Oh, ternyata di sana ada meja dan juga ada gorden. Oh, sedang bekerja memperbaiki wallpaper misalnya. Oh, ada karpetnya ya. Semuanya ini kita rekonstruksikan di sana. Nanti kita bisa tahu bahwa apakah itu sumber api di situ, itu disengaja atau tidak, atau suatu kealpaan. Itu semuanya kita berdasarkan dari laboratorium, berdasarkan daripada petunjuk, berdasarkan daripada keterangan saksi yang kita kita analisa. Demikian Mas Wahyu. Baik, terakhir singkat saja Pak Argo, apakah sudah ada kemungkinan tersangka dalam kasus ini? Ya tentunya setelah naik penyidikan ini kan kita ingin mencari siapa pelakunya, yaitu apakah di unsur kesengajaan maupun kealpaan. Nah, nanti kita tunggu saja Mas, nanti dari penyidik nanti yang akan melakukan penyidikan. Demikian Mas. Baik, terima kasih Irjen Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Kadif Humas Polri, dan juga Profesor Fatma Lestari, Ahli Manajemen Kebakaran dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Prime Talk.